Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya RM Fris Arya Putra Utama, mahasiswa Fakultas Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Program Studi Manajemen Inovasi. Pada kesempatan ini akan menyampaikan analisis terhadap video berjudul Risk Management for a Digital Future sebagai bagian dari pemahaman mendalam dalam mata kuliah Manajemen Keuangan untuk Eksekutif. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Associate Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Ekonomi. Dalam analisis ini, saya akan mengkaji ide-ide utama yang disampaikan dalam video. Ancaman cyber modern bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita sadari, senyap, terstruktur, dan nyaris tanpa jejak. Banyak organisasi masih berasumsi bahwa serangan selalu disertai gangguan fisik ataupun kerusakan sistem. Namun dalam kenyataannya, pelaku serangan justru beroperasi diam-diam, menyalin data dan memperluas akses dan menghilangkan rekam jejak bahkan sebelum ada indikasi bahwa sesuatu sedang terjadi. Salah satu gagasan inti yang perlu dipahami adalah betapa lamanya sebuah pelanggaran keamanan dapat berlangsung tanpa terdeteksi. Penelitian IBM bersama Ponemon Institute menunjukkan bahwa rata-rata organisasi memerlukan 287 hari hanya untuk mengetahui dan mengendalikan satu insiden kebocoran data. Angka ini mengungkapkan kesenjangan besar antara kemampuan serangan dan kemampuan deteksi, menandakan bahwa sekalipun pertahanan ditingkatkan, banyak sistem belum memiliki mekanisme pemantauan yang memadai. Selain itu, masih banyak pihak yang beranggapan bahwa hanya perusahaan besar yang menjadi sasaran, padahal data dari Accenture menunjukkan hampir 43% serangan cyber justru menargetkan usaha kecil dan menengah. Ironisnya, hanya sekitar 14% dari kelompok UMKM yang merasa benar-benar siap menghadapi ancaman tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas pertahanan digital masih sangat besar, terutama pada sektor bisnis yang memiliki sumber daya terbatas. Dalam manajemen risiko digital ada dua pendekatan yang perlu dipahami secara seimbang: prevention management and consequence management. Prevention management menekankan pencegahan seperti peningkatan keamanan sistem, enkripsi, atau kontrol akses. Tetapi jika hanya mengandalkan pencegahan, organisasi akan kehilangan daya tanggap ketika serangan tetap berhasil melewati lini pertahanan. Disinilah konsekuensi manajemen berperan untuk meminimalkan kerusakan, menjaga keberlangsungan layanan, serta mencegah risiko berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Ada temuan menarik dari rangkaian proyek uji penetrasi yang dilakukan Positive Technologies. Hasilnya 93% organisasi besar maupun lembaga pemerintahan dapat ditembus aktor eksternal dalam waktu kurang dari 2 hari. Fakta ini menunjukkan tingginya tingkat exposure terhadap ancaman, bahkan di lingkungan dengan kemampuan keamanan yang relatif lebih matang. Ketika penyusup dapat bertahan dalam jaringan selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi, mereka memiliki cukup waktu untuk memetakan aset kritikal dan mengamankan posisi yang sulit dihilangkan. Ancaman yang lebih berbahaya lagi adalah kelompok yang dikategorikan sebagai Advanced Persistent Threat atau APT. Kelompok ini biasanya memiliki pendanaan besar, dukungan intelijen, serta teknologi peretasan canggih.
Mereka mampu menyusup, memonitor, dan mengendalikan sistem dalam jangka panjang. Motivasinya sering sekali lebih dari sekedar mencuri data. Mereka menciptakan akses strategis yang bisa digunakan kapan saja sebagai bagian dari tujuan politik, ekonomi, atau bahkan konflik geopolitik. Salah satu contoh yang menunjukkan gabungan antara ancaman digital dan implikasi geopolitik adalah insiden perkeretaapian di Jerman pada tahun 2022. Serangan tersebut mengombinasikan sabotase fisik dan penetrasi digital yang terkoordinasi dengan presisi. Dampaknya bukan hanya pada sistem informasi, tetapi juga pada infrastruktur publik dan layanan transportasi. Peristiwa ini menegaskan bahwa risiko cyber ini telah melewati batas ruang digital, berdampak langsung pada layanan masyarakat dan keamanan nasional. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketiadaan standar universal dalam proses penilaian risiko cyber. Laporan dari Uni Eropa tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak organisasi masih melakukan asesmen tanpa metodologi yang konsisten, tanpa pemetaan aset kritikal, tanpa pemahaman jelas tentang aliran data, dan tanpa analisis siapa saja yang memiliki akses tertentu. Organisasi mudah terjebak pada asumsi, bukan pada fakta objektif. Kondisi ini membuat banyak institusi bekerja dalam kondisi buta risiko. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, tantangan menjadi semakin kompleks. Industri 4.0 memperkenalkan integrasi luas seperti IoT, konektivitas berlapis, kecerdasan buatan, hingga big data. Ekosistem ini memang membuka peluang besar bagi efisiensi dan inovasi, tetapi di sisi lain memperluas permukaan serangan. Setiap perangkat baru, setiap koneksi tambahan, dan setiap aplikasi yang terhubung menciptakan celah baru yang berpotensi dieksploitasi. Dari seluruh dinamika tersebut, satu hal menjadi jelas: memiliki sistem keamanan yang kuat saja tidak cukup. Organisasi membutuhkan pendekatan manajemen risiko digital yang holistik, mulai dari deteksi ancaman yang tepat, pemahaman atas potensi dampak, respon terstruktur, hingga proses pemetaan informasi kritikal secara berkelanjutan. Kemampuan sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci. Tanpa kompetensi yang memadai, setiap sistem canggih sekalipun tidak akan mencapai efektivitas maksimal. Kesimpulannya adalah ancaman cyber modern bersifat senyap dan sangat adaptif, sehingga tidak lagi dapat ditangani dengan pendekatan tradisional. Pencegahan harus berjalan berdampingan dengan kesiapan menghadapi konsekuensi ketika serangan tidak dapat dihindari. Tanpa strategi manajemen risiko digital yang komprehensif, organisasi akan selalu berada selangkah di belakang para pelaku serangan. Dengan pemahaman yang tepat, metodologi yang terstruktur, serta kesiapan operasional yang matang, ketahanan digital dapat dibangun sebagai fondasi utama di era teknologi yang terus berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.